PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Apa yang telah terjadi? Mengapa beberapa orang-orang kuda tempur sedemikian lemahnya? Mereka kelihatan kehilangan tenaga. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau tidak akan kubiarkan untuk hidup lebih dari siang ini, anak sombong. Ya! Kecepatan geraknya tidak mungkin aku untuk menebarkan Adijala Sukma secara utuh. Kepandaian Kakang Saka benar-benar hebat. Gelombang hitam yang membawa angin panas yang bergulung-gulung tidak menjadikannya kesulitan. Kepandaian keduanya nyaris berimbang. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang pertama ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Dedi sebagai Barung Geni, Billy Burhan sebagai Raden Sanjaya, Sunaryo sebagai Langkan, Hari Laksono sebagai Resi Wanayasa, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sanjaya bersama dengan Raden Sakapalwaguna di halaman Istana Galuh dihadapi oleh Ranghyang Prabu Sora, Resi Amista, dan para prajurit serta tokoh-tokoh utama Galuh. Suasana di halaman menjadi demikian tegangnya. Ranghyang Prabu Sora yang semula menjadi cemas, gelisah dan takut, kini justru menjadi berang, terlebih lagi bagi Resi Amista. Apa yang kau katakan itu, anak muda? Kau pikir sedemikian mudahnyakah kau akan mendapatkan kembali Galuh? Kau pikir siapakah kau? Sang Hyang Brahma, Wisnu, Siwa, ataukah Durga Agung? Meminta kembali tahta Galuh dari tangan pamanmu, Maharaja Agung. Tahukah kau berapa banyak harta yang dikorbankan untuk mendapatkan tahta ini? Berapa banyak jiwa yang dikorbankan untuk mahkota agung yang dikenakannya itu? Sekali lagi aku katakan, aku tidak berurusan dengan hai pendeta asing. Aku menunggu jawaban pamanku. Nah, bagaimana paman? Kau tidak akan mendapatkan semua itu, Sanjaya. Kedatanganmu mengunjungiku saat ini adalah memang satu karunia bagiku. Aku akan melenyapkanmu dari muka bumi ini. Aku akan melenyapkan duri yang selalu mengusik hatiku, mengusik ketenanganku. Kau harus lenyap. Kau harus mati hari ini di halaman ini. Amista, hamba tuanku. Hamba mengerti dan akan menyelesaikan pemuda sombong ini. Prajurit, tangkap dan bunuh kedua pemuda itu. Biarlah hamba saja yang menghadapi mereka, Raden. Ayo, serang mereka! Setan,
Hanya gua larang kembali yang mendalangi kekacauan ini. Tuan Amista, anak itu tidak bisa didiamkan saja. Biarlah anak-anak hamba yang menyelesaikannya. Hancur dan luluh lantakkan tubuh kedua anak muda itu. Jangan khawatir, Tuanku Amista. Hai Langkan, pimpin barisan 7 gelombang. Selesaikan anak muda itu. Baik, Guru. Adik-adikku, bersiaplah. Awas, lindungi gelombang utama. Siap menyerang. Agaknya mereka adalah saudara seperguruan dengan perwira kota Papayang yang bernama Carak Bandung. Akan tetapi kini mereka mengepung Kakang Saka dengan sebuah barisan yang tertata rapi. Kakang Saka bisa mendapat kesulitan menghadapi barisan 7 gelombang. Kincir metu tingkatan ke-7 tidak berarti menghadapi barisan gelombang ini. Serangan ke-7 bersaudara ini benar-benar tidak memberikan kesempatan bagiku untuk bernafas. Aku akan mencoba menghadapi barisan ini dengan Aji Jalasukma. Sesaat setelah menerapkan Aji Jalasukma, kecepatan gerak dari Raden Sakapalwaguna semakin bertambah. Dan setiap lawan yang mendapat putaran tubuh Raden Sakapalwaguna yang menebarkan Aji Jalasukma mempunyai tingkat kekuatan gaib yang tinggi. Seketika itu juga, tubuh mereka menjadi berkurang tenaganya. Seluruh kekuatannya seakan-akan menjadi terhambat. Dan gerak dari seluruh anggota tubuhnya menjadi semakin melemah. Apa yang telah terjadi? Mengapa beberapa orang-orangku bertempur sedemikian lemahnya? Mereka kelihatan kehilangan tenaga. Setan alas! Agaknya terjadi sesuatu yang tidak beres dengan murid-muridku itu. Ajar! Kau benar, Ki Barong. Ada sesuatu yang tidak beres dengan murid-muridmu itu. Ya, lihatlah sekarang. 4 orang murid hamba dalam barisan itu menjadi semakin lemah. Aku harus membantu mereka. Luar biasa sekali tenagamu, anak muda. Apakah itu semua adalah ajaran dari Resi Wanayasa? Apakah itu adalah kincir metu? Ilmu andalan dari perguruanmu. Kau tidak perlu tahu. Di sini, saat ini kita berhadapan untuk bertarung. Bukan untuk saling berbincang-bincang ataupun bertutur sapa. Bocah sombong. Kau belum mengenal siapa aku, siapa kami. Kelak kau akan menyesal jika mengetahui siapa diriku ini. Bukankah kau dan orang-orangmu itu adalah gelandangan-gelandangan miskin dari ujung timur Pulau Jawa yang mencari makan? Kau mengerti siapa kami? Bukankah aku saat ini tengah menghadapi gelandangan dari Segoro Ireng? Bagus jika kau sudah mengerti. Sekarang bersiaplah untuk mampus. Aku akan menghancurkan tubuhmu dengan aji gelombang hitam dari Segoro Ireng. Sekarang, marilah kita tinggalkan dulu pertempuran antara Raden Sakapalwaguna dengan Ki Baronggeni, murid dari perguruan Segoro Ireng dari ujung timur tanah Jawa. Sekarang kita kembali menengok Anting Wulan yang telah lama kita tinggalkan di pantai selatan. Menebar angin, menahan gelombang. Dua 12 jurus tambahan yang berhasil kuingat-ingat.
Sebelum gua itu menjadi runtuh, berhasil kukuasai. 3 tahun sudah aku memeras seluruh daya dan pikiranku untuk menyelesaikan Aji Banyu Cakrabuana tingkat kedua. Yang belum kudapatkan dari Sang Dewi. Jurus yang seharusnya aku selesaikan dalam waktu 6 bulan. Ya, mudah-mudahan aku tidak keliru menafsirkan semua gerak yang kuingat-ingat. Bagaimanakah dengan Kakang Saka? Apakah dia sudah semakin sempurna menguasai Aji Jalasukma? Rasa penasaran dan rinduku untuk melihat Kakang Saka sudah semakin menjadi-jadi. Aku akan menjenguknya. Itu si Tunggul. Tunggul! Mungkin kau sudah menjadi bosan berada terus-menerus di tempat ini, Tunggul. Nah, ayolah, sekarang kita tinggalkan tempat ini. Kita ke Gua Larang. Sebentar, Tunggul. Aku akan mengambil buntalan pakaianku. Beberapa purnama aku selalu menjenguknya. Tapi akhir-akhir ini, rasa penasaranku untuk memecahkan jurus-jurus yang samar-samar kuingat membuatku tenggelam dan melupakannya. Aku akan melihat kemajuannya. Hiya! Ayo Tunggul, percepat larimu. Hiya! Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Anting Bulan memacu kudanya sepanjang hari. Dan ketika malam tiba, ia beristirahat beberapa saat untuk melepaskan lelah dan penat. Dan pagi hari sebelum fajar menyingsing, ia telah memacu kudanya kembali. Mudah-mudahan sebelum tengah hari aku sudah tiba di Gua Larang. Hiya! Dalam jarak beberapa puluh tombak lagi, aku akan menjumpai murid-murid Gua Larang. Sebaiknya aku turun saja dari kudaku. Ayolah Tunggul, kita lebih mendekat lagi. Aku akan mencoba menerapkan Aji 4 arah pembeda gerak. Aku akan mencari tahu di mana Kakang Saka berada. Aku akan mencoba menerapkan Aji di semak rimbun itu. Nah, mari Tunggul. Kita ke sana. Kau diamlah di sini, Tunggul. Jaga dan jangan sampai ada orang yang mendekat dan menggangguku. Nah, kau diamlah di sini, Tunggul. Jaga dan jangan sampai ada orang yang mendekat dan menggangguku. Kukira tempat ini cukup aman. Kemudian darah sakti dan cantik manis itu bersila dengan khusuknya setelah menarik nafas dalam-dalam dan menempelkan 2 jari tangan kanannya di tengah-tengah kedua matanya, serta telapak tangan kiri memegang siku kanan. Ia tenggelam dalam semedinya. Perlahan-lahan, seluruh kekuatan saktinya menyebar ke seluruh saraf-saraf di tubuhnya
Dan ketika itu juga, pendengarannya menjadi sedemikian pekanya. Suara-suara di sekitarnya menjadi sedemikian jelasnya. Desau angin yang halus menderu. Suara serangga kecil di rerumputan berderak bagaikan pohon yang roboh. Akan tetapi, kemudian aliran nafasnya memilah-milahkan suara-suara tersebut dan mencoba mengarahkan seluruh kekuatan pendengarannya menerobos jauh hingga sampai ke sekitar pondok padepokan Gua Larang sampai akhirnya. Kau benar, Seta. Dampu. Aku juga tiba-tiba menjadi cemas dengan kepergian anak itu. Dengan kepergian adikmu Saka. Aku jadi khawatir kepergiannya yang seorang diri itu dan melibatkan diri dalam urusan besar Raden Sanjaya. Berangkatlah segera kau ke sana. Berhati-hatilah. Kuasai diri kalian. Pelajari setiap keadaan sebelum bertindak dan mengambil keputusan. Akan saya patuhi semua pesan Eyang. Jika tidak ada lagi yang akan Eyang sampaikan, kami mohon pamit. Iya. Aku rasa sudah cukup. Berangkatlah. Semoga Dewata Agung, penguasa sumber air suci, melindungi kalian. Kami mohon pamit, Eyang. Selamat tinggal, Eyang. Untung saja aku masih sempat mendengar berita tentang Kakang Saka. Jadi, Kakang Saka berangkat dengan adik Sanjaya. Berbahaya sekali Istana Galuh. Resi Amista dan Prabu Sora merupakan kekuatan yang teramat berbahaya untuk dibentur. Aku harus segera ke sana. Nah, marilah Tunggul, kita harus dapat tiba dengan segera di Istana Galuh. Hup. Hiya. Aku harus segera tiba di Istana Galuh sebelum terjadi sesuatu dengan Kakang Saka dan juga adik Sanjaya. Hiya. Pandaianmu benar-benar hebat, anak muda. Aku benar-benar kagum kepadamu. Tapi untuk dapat mengalahkan aku, Baronggeni dari Segoro Ireng hanyalah sebuah mimpi. Sekarang kau hadapilah jurus pamungkas dari Aji Gelombang Hitam. Ki Baronggeni dengan kaki terpentang dan kedua tangan terangkat tinggi-tinggi berteriak nyaring dan penuh kekuatan yang menghentak dada. Seketika itu juga udara di sekeliling arena menjadi sedemikian panas membara dan teriakan dari Ki Baronggeni terus melengking menghentak dada. Puluhan prajurit-prajurit di pinggir arena mulai tumbang berjatuhan tidak sadarkan diri. Ki Baronggeni yang semakin menjadi penasaran dengan kealotan dari Raden Saka Palwaguna
segera menerapkan aji pamungkas dari gelombang hitam. Puluhan prajurit berjatuhan oleh perbawa teriakan dan hawa panas yang seakan-akan menyembur dari neraka. Menyingkirlah kalian jauh-jauh. Tutup telinga kalian rapat-rapat. Menyingkir. Hawa panas serta teriakannya harus kuhentikan dengan tenaga inti jala sukmaku. Apa ini? Mengapa hawa panas ini justru mengikat dan membelenggu diriku? Iblis neraka, apa yang telah terjadi? Panas. Ini bukanlah hawa panas yang ditimbulkan oleh kekuatan aji gelombang hitamku. Amista, kau tidak boleh membiarkan saja. Bantu segera musnahkan anak itu sebelum Barung Geni mendapat celaka. Hamba akan segera menekan anak muda itu, tuanku. Resi Amista merangkap kedua tangannya di dada. Keningnya nampak berkerut tegang. Mulutnya berkomat-kamit, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak dapat terdengar jelas. Dan beberapa saat kemudian terjadilah satu keanehan. Jadi dengan diriku, tiba-tiba saja kekuatan dalam tubuhku jadi semakin bertambah. Kekuatan apakah ini yang mengalir ke dalam tubuhku? Aku akan menyalurkan kekuatan ini ke dalam serangan-seranganku. Apa yang telah terjadi? Mengapa tiba-tiba saja serangan-serangan Ki Barung Geni menjadi berlipat ganda? Pastilah ini sebuah kecurangan dari pendeta asing itu. Asap yang mengepul dari kepalanya pertanda ia tengah mengerahkan kekuatan sakti. Ini tidak boleh kubiarkan. Sanjaya yang melihat kecurangan dari Resi Amista segera bersiap-siap untuk terjun ke arena pertempuran dan menghentikan ulah dari resi asing itu. Akan tetapi, belum lagi ia menggerakkan kakinya, dari atas dinding benteng istana melesat sebuah bayangan hitam ramping dengan selendang putih yang berkibar di belakangnya. Rasakan ini pendeta asing curang! Lihat! Kawani Wulan! Tinggalkanlah segera tempat ini, Kakang Saka. Ajak adik Sanjaya pergi jauh. Aku akan menahan mereka. Tidak, Dek Wulan. Kami berdua datang kemari. Memang ingin berhadapan dengan mereka. Benar, Pak Wulan. Aku datang ingin meminta kembali istana ini dari tangan Paman Prabu Sora. Kalian? Ya, marilah. Kau juga bantu aku, Kak Wulan. Tapi mereka... Agaknya kau lebih cerdik dari kedua anak muda itu, Nona Wulan. Tapi sekarang persoalannya sudah berubah. Kalian tidak akan mungkin dapat meninggalkan lagi istana ini. Lihatlah, itu ribuan prajurit telah siap dengan anak panah di tangan mereka. Betapapun saktinya kalian bertiga akan kubuat berubah menjadi bangkai. Bersiaplah kalian! Raden, apa yang akan kita perbuat sekarang? Cukuplah giliranmu, Kakang. Sekarang biarlah aku yang akan menyelesaikan semua ini. Mundurlah, Kak Wulan. Aku akan menghadapi mereka. Shh, sudahlah, Adik Wulan. Raden Sanjaya mampu menghadapi mereka. Kau belum mengerti, Kakang. Kita akan dapat membantu sewaktu-waktu. Lihatlah itu. Sekali lagi, Paman. Aku meminta Paman menyerahkan tahta Galuh kembali kepadaku. Pada ayahandaku. Setan! Apapun yang terjadi hari ini, bangkaimu akan kugantung di alun-alun kota raja. Kau harus mampus, anak setan.
setan. Belum saatnya tuanku turun tangan menghadapinya. Di sini masih ada hamba Resi Amista. Biarkanlah hamba yang menghadapinya. Jangan membuang-buang waktu lagi, Amista. Bunuh anak itu segera. Bunuh. Akan hamba laksanakan, tuanku. Dengan dada berdebar tegang dan mata tak berkedip, Anting Wulan memperhatikan jalannya pertempuran antara Raden Sanjaya dengan Resi Amista. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi terpampang di depan matanya. Resi Amista, tokoh andalan utama dari Prabu Sora, tidak mampu untuk berbuat banyak menghadapi Raden Sanjaya. Apa yang telah terjadi, Kakang Sita? Dari mana Raden Sanjaya mendapat semua kepandian itu? Aku tidak mengerti, Adik Wulan. Kelihatannya ia berusaha untuk menyembunyikan asal-usulnya. Berbahaya sekali. Resi Amista kini mengeluarkan aji 5 bayang-bayangnya. Sekarang kau cobalah aji 5 bayang-bayangku, anak sombong. Melihat lawannya memecah tubuh menjadi 5 bentuk, Raden Sanjaya kini tidak membuang-buang waktu lagi. Anak muda yang telah mendapat didikan langsung selama 3 tahun dari penguasa Laut Kidul berdiri tegak menanti pukulan-pukulan lawan yang tiba. Luar biasa sekali anak itu. Akan tetapi, Resi Amista tidak akan dapat dikalahkan dengan cara seperti itu. Kita lihat saja. Kepandaiannya sangatlah tinggi. Ranghyang Prabu Sora yang tidak dapat lagi mengendalikan dirinya segera terjun membantu Resi Amista. Melihat hal tersebut, Anting Wulan yang sejak tadi sudah merasa tangannya gatal segera melesat menyambutnya. Jangan curang, Prabu Sora! Aronggeni, kerahkan seluruh muridmu, kepung mereka. Baik, tuanku. Hoi, bersiaplah kalian semua. Hoi, kalian berdua, bantu aku menghadapi anak muda itu. Dan kau, bersama adik-adikmu yang lain, bantu Sri Baginda. Resi Amista akan mampu bertahan untuk beberapa saat. Ayo, serang mereka. Beberapa saat saja, halaman istana yang luas mulai terasa sempit. 3 kelompok tokoh utama mulai berpaku hantam. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Anting Wulan menghadapi Prabu Sora dan 2 orang tokoh dari Segoro Ireng. Raden Sakapalwaguna mulai kerepotan menghadapi Barong Geni dan 2 orang muridnya. Sementara itu, Raden Sanjaya yang bertempur dengan Resi Amista mulai menjadi resah menghadapi aji 5 bayang-bayang. Seakan-akan tidak terjadi sesuatu dengan dirinya. Baiklah, akan kugulung hancur tubuhnya dengan aji Banyu Cakrabuanaku. Ilmu apakah yang tengah digelarkan Raden Sanjaya? Banyu Cakrabuana. Luar biasa sekali. Berbeda sekali dengan yang kumiliki dan juga Prabu Sora lawanku ini. Dari manakah anak itu mempelajari ilmu langgak Banyu Cakrabuana? Aku harus memberitahukan kunci dan kelemahan dari aji 5 bayang-bayang itu. Raden, serang ke-5 bentuk itu sekaligus, Raden. Jangan kau mengurusi orang lain. Ya! Itukah kelemahan dari aji 5 bayang-bayang ini? Akan kubuktikan kata-kata Kepulauan. Ayo, bangunlah Resi Asing. Agaknya itulah kelemahanmu. Kelima bentuknya hilang dan kini menjadi satu bentuk yang merupakan bentuk asli dari Resi Asing itu. Bangkitlah,
Bangkitlah, hai Resi Asing. Mari kita lanjutkan pertempuran ini. Aku benar-benar hebat, anak muda. Aku mengaku kalah. Bagus. Jika begitu, menyingkirlah kau dari arena ini. Kakang Saka, mundurlah. Biar aku yang menyelesaikan lawanmu. Raden Saka Palwaguna yang melihat Raden Sanjaya telah menerapkan ajinya dan siap menyerang, segera melompat menyingkir. Dan bersamaan dengan itu, Raden Sanjaya memasuki arena dengan teriakan yang sangat panjang. Celaka. Resi Amista berhasil dibuat tidak berdaya. Sementara Barong Geni kelihatan tidak bergerak lagi. Sekarang keadaanku. Mau lari kemana, Pak Prabu Sora? Hujani anak panah mereka. Raden Saka Palwaguna, Sanjaya dan juga Anting Wulan yang telah kehilangan lawannya, kini berusaha menyelamatkan diri mereka dari hujanan anak panah yang seakan-akan tiada henti. Paman Sora memang perlu kuberikan hajaran. Raden Sanjaya yang mulai panas hati dengan sikap dan keras kepalaan pamannya, segera saja melompat maju lebih dekat dengan barisan prajurit panah. Panah-panah yang mengarah ke tubuhnya terpental balik dan sebagian lainnya patah berserakan, dan kemudian ia berteriak panjang. Berbahaya sekali keadaanku. Agaknya tidak ada jalan lain lagi bagiku. Oh, aku harus tinggalkan tempat ini. Oh, ya, masih ada jalan lain. Masih ada jalan lain. Tidak ada gunanya lagi. Pertempuran ini harus segera dihentikan. Oi, dengarlah. Dengarlah, wahai prajurit. Hentikan serangan kalian! Hentikan serangan kalian! Dengarlah, wahai prajurit. Tahukah kalian siapa laki-laki muda ini? Laki-laki muda ini adalah Pangeran Mahkota Galuh, Pangeran Nyangsyah, yang seharusnya menduduki tahta Galuh dan memimpin tanah Pasundan ini. Dialah Pangeran Mahkota Sanjaya. Di antara kelompok prajurit-prajurit Galuh, mereka memandang tajam pada laki-laki aneh yang memiliki kepandaian bagaikan seorang dewa. Dan juga mereka menyadari laki-laki yang berteriak dan memberikan peringatan pada mereka adalah juga seorang satria muda yang perkasa di samping Anting Wulan yang telah mereka ketahui kehebatannya.
Pertempuran di halaman Istana Galuh terhenti sesaat, manakala Raden Sakapalwaguna menjelaskan pada seluruh prajurit Galuh siapa adanya laki-laki muda yang mengenakan ikat kepala ulung dan berkalung paha. Dan bagi kalian yang berasal dari Indraprasta, dengarlah, Raden Sanjaya akan memberikan pengampunan bagi kalian yang mau meletakkan senjata, menyerah dan mengakui kepemimpinan dari Galuh yang lalu. Tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Nah, bagaimana? Apakah kalian masih juga ingin memperpanjang pertempuran ini dan menambah jumlah korban? Aku menyerah Sanjaya. Aku menyerah. Ambillah Galuh kembali. Aku akan mundur dan kembali ke Indraprasta. Terima kasih, Paman Sora. Aku benar-benar berterima kasih. Karena persoalan ini putus sampai di sini dan tidak berkepanjangan lagi. Marilah kita masuk ke dalam. Aku ingin menjamu kalian semua. Aku ingin membuat sebuah pesta perpisahan dengan penghuni istana ini. Cukup lama aku di sini. Karena itu ku minta kau mau memberikan kesempatan malam ini untuk menjamu kalian. Berhati-hatilah adik Sanjaya. Laki-laki itu sangatlah licik, penuh dengan muslihat yang kecil. Aku mengerti kau begitu membenciku karena kujang pusakamu. Tapi percayalah, aku akan tinggalkan istana ini sebelum pagi hari. Paman boleh melakukan semua itu. Kami tidak tergesa-gesa. Terima kasih. Terima kasih, kau benar-benar seorang kemenakan yang baik. Masuklah, ayo. Istana ini kini bukanlah milikku lagi. Masuk. Tidak usah ragu-ragu. Suraprabha, tolong kau urus para prajurit. Jelaskan padanya, kita akan kembali ke Indraprasta. Baik, tuanku. Tolong perintahkan prajuritku untuk membawa masuk Resi Amista. Dan kau lihat keadaan Ki Barunggeni dan beberapa orang muridnya. Perintah hamba jalankan. Kakang, aku tidak bisa mempercayai Prabu Sora. Berhati-hatilah, pastilah ia tengah merencanakan sesuatu muslihat yang keji. Agaknya memang demikian. Kita harus memberitahukan Raden Sanjaya. Mari Kakang, kita dekati Raden Sanjaya. Ibunda, benarkah semua yang dikatakan Sang Dewi? Kau bukan ibuku yang sesungguhnya. Apapun yang akan terjadi, kau adalah juga ibundaku. Kau telah merawatku semenjak aku kecil. Kau merawatku hingga ajalmu tiba. Lalu siapakah sebenarnya ibundaku? Selepas urusanku ini, aku akan mencari tahu tentang asal usulku. Adik Sanjaya. Kau Kak Wulan, ada apakah? Aku harap kau jangan lengah. Pamanmu Prabu Sora adalah seorang laki-laki yang keji dan licik. Berhati-hatilah, jangan lengah dan mempercayainya. Terima kasih Kak Wulan. Kita lihat saja apa yang akan diperbuatnya. Baginda Prabu Sora mengundang tuanku Sanjaya untuk bersantap. Segalanya telah kami siapkan. Di manakah Prabu Sora sekarang? Baginda berada di ruang santap, menunggu kehadiran tuanku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Marilah Kak Wulan, Kakang Saka. Tunggu sebentar adik Sanjaya. Kau jalanlah dahulu pengawal. Aku akan menyusul ke sana. Baiklah tuanku, hamba permisi. Harap kau mau berhati-hati adik Sanjaya. Pastilah ia kini tengah mempersiapkan satu muslihat keji. Jangan menyentuh hidangan yang dihidangkan sebelum mereka mencicipinya dahulu. Marilah Kak Wulan, Kakang, kita akan berhati-hati. Mari. Ini adalah pesta perpisahanku dengan istana ini. Kemurahan hatimu yang memberikan izin menyelenggarakan pesta ini membuat aku terhibur meninggalkan istana ini. Ayo duduklah kemenakanku Sanjaya. Mari kita duduk Kak Wulan, Kakang Saka. Ki Suraprabha Pati dari istana Galuh ini membawahi seluruh pejabat-pejabat istana. Mereka adalah orang-orangku
Akan tetapi beberapa di antaranya adalah orang-orang lama yang mungkin sudah kau kenal. Aku akan kembali ke Indraprasta, dan mereka semua tidak akan kubawa ke sana. Di sana aku sudah mempunyai cukup banyak pejabat. Indraprasta saat ini berada di tangan putriku Seruni yang didampingi dengan suaminya Pancardumu. Pancardumu? Ya, Pancardumu adikmu. Adikmu putra dari Raden Kuda Amoksa menikah dengan putriku. Benarkah itu? Anak itu benar berhasil mendapatkan Seruni. Mereka menikah beberapa tahun yang lalu. Tepatnya 2 tahun. Ya, 2 tahun lebih. Mengapa kita hanya berbicara saja? Pertemuan ini adalah sebuah pernyataan maaf dariku. Tapi sayang sekali Kakang Sana tidak berada di sini. Di manakah dia berada sekarang? Suraprabha. Iya. Tuangkan minum untuk mereka. Baik, tuanku. Ayahandaku saat ini berada di suatu tempat yang jauh dan tersembunyi, Paman. Di tempat yang aman dan damai. Silahkan kalian minumlah dahulu gelas yang telah penuh terisi anggur itu. Puaskanlah dahaga kalian dengan anggur itu. Maafkan kami, Tuan Prabu Sora. Kami tidak dapat menikmati minuman ini dengan begitu saja. Agaknya aku yang sudah berlayas seperti ini masih juga kalian khawatirkan. Suraprabha, habiskan dahulu isi gelasmu dan cicipilah semua hidangan yang berada di meja ini. Baik, tuanku. Kemudian Ki Suraprabha meneguk habis anggurnya dan kemudian mulai mencicipi satu demi satu hidangan di atas meja. Sementara itu, Anting Wulan mulai memperhatikan lebih teliti lagi suasana di ruangan tempat bersantap. Tidak ada sesuatu pun yang mencurigakan mereka. Dan kemudian pandangannya beralih kembali ke meja santapan. Hidangan beraneka ragam memenuhi meja dan cukup memancing seleranya. Sementara itu, 3 buah lilin dengan cahaya kemerah-merahan bersinar dan menebarkan keharuman melati. Kau lihat itu, Ki Suraprabha patiku. Sedikit pun tidak mengalami satu kesulitan pun. Dia tetap dalam keadaan sehat. Nah, mari. Silakan kalian cicipi anggur dan hidangan yang telah aku sediakan. Baiklah, Paman Sora. Mari, Kak Wulan, Kakang Saka. Tunggu, Kakang. Adik Sanjaya. Ada apa lagi, Kak Wulan? Ya. Bukankah makanan ini telah bebas dari kemungkinan yang kita curigakan? Tunggu. Bersabarlah, Kakang. Tidak ada salah jika kita berhati-hati. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan piring dan gelas kosong kita yang kini telah diisi dengan minuman itu. Jadi, aku akan mencobanya dengan permata biruku. Ini, Kakang. Jika ada sesuatu yang membahayakan di dalam gelas dan minuman, kita akan dapat mengetahui. Permata biru. Sebuah pusaka sangat langka di dunia. Permata sebesar itu merupakan penangkal racun yang sangat mujarab. Silakan Nona mencobanya. Iya, aku memang akan mencobanya. Kemudian, Anting Wulan mendekatkan permata itu di atas minuman anggurnya. Permata yang besar dan bersinar kebiru-biruan itu memancarkan cahaya berkilau dan memantulkan cahaya lilin yang berlenggak-lenggok ke dinding istana. Hal mana menimbulkan bias dan gerak cahaya yang teramat ramai dan menakjubkan. Bagaimana di Wulan? Tentu saja minuman dalam cangkir itu bersih. Sempurna. Bukankah begitu, Nona? Iya. Minumlah, adik Sanjaya. Kakang, minuman itu benar-benar bersih dari racun. Mari kita minum dan habiskan makanan ini, Kak Wulan. Kakang Saka. Bagus, bagus. Kemenakanku yang manis. Kau benar-benar seorang calon pemimpin yang bijaksana. Kelak jika kau memegang kendali kerajaan ini, rakyat dan kerajaanmu pastilah akan maju dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Ayo, Nona, makanlah. Jangan hanya memandangi saja masakan itu.
Anting Wulan yang masih dirasuki oleh keraguan terpaksa turut menyantap makanan itu dengan setengah hati. Dan setelah beberapa saat mereka menikmati hidangan persembahan dari Prabu Sora. Kepalaku terasa berputar-putar. Pandanganku. Kakak Saka. Setan rupanya. Aku tidak boleh bertindak gegabah. Setan. Kau licik, Paman Sora. Licik. Berbahaya sekali keadaanku saat ini. Aku akan berpura-pura dahulu dan mempelajari situasi. Kelihatannya, keduanya, adik Sanjaya dan Kakang Saka, telah terkena racun dari Prabu Sora. Setan, licik. Kubunuh kau. Lihatlah Amista, kita masih juga dilindungi oleh Dewata. Lihatlah kini ketiga orang yang kita takuti telah tidak berdaya di tanganku. Matikan segera lilin itu, tuanku. Beberapa penjaga di luar ruang makan ini tentu telah menjadi pingsan karena asapnya. Rupanya lilin itu yang membuat Kakang Saka dan adik Sanjaya seperti itu. Aneh, sedikit pun aku tidak terpengaruh oleh asap racun lilin itu. Mungkin karena pengaruh dari permata biru yang menempel di tubuhku. Aku harus cepat meninggalkan tempat ini dan membawa Kakang Saka dan adik Sanjaya yang tidak sadarkan diri. Ya, wanita itu sadar, Amista. Hei, langkah cepat. Jangan biarkan wanita itu meninggalkan istana ini. Cepat. Ya. Cepat. Wanita itu tidak dapat berbuat banyak dengan dua tubuh kawannya dalam pondongannya. Ya. Aku tidak boleh terpengaruh dan melayani mereka. Aku harus segera tinggalkan tempat ini dan menyelamatkan Kakang Saka dan adik Sanjaya. Jangan biarkan wanita itu lolos. Ya! Setan. Berbahaya sekali. Mereka tentu akan kembali. Permata biru itu tentu akan dapat melenyapkan racun yang ditebarkan melalui asap lilin. Celaka. Aku akan membicarakan masalah ini dengan Resi Amista. Sementara itu, Anting Wulan membawa tubuh Raden Sanjaya dan kakangnya menjauhi Istana Galuh. Kedua tubuh yang tidak berdaya itu diletakkan di atas punggung si Tunggul dan ia mengikuti sambil berlari cepat di sampingnya. Kukira sudah cukup jauh aku meninggalkan Istana Galuh. Hutan ini cukup aman bagiku untuk memeriksa keadaan Kakang Saka dan adik Sanjaya. Tunggul, berhentilah Tunggul. Di sebuah lamping bebatuan besar, Anting Wulan membuat perapian dan kemudian merebahkan tubuh kakangnya dan Sanjaya. Kedua wajah pemuda itu kelihatan demikian pucatnya. Apa yang harus kulakukan dengan permata biru ini? Kukira aku dapat menggosok-gosoknya sebagaimana yang dulu kulakukan terhadap Raden Purbaya di penginapan. Ya, anak itu berhasil kusadarkan dari pengaruh asap penghilang kesadaran. Baiklah, aku harus mencobanya segera. Kemudian, Anting Wulan menggosok-gosokkan permata biru yang merupakan benda pusaka langka yang didapatnya dari kakek Kaliman.
sakit flu. Hidung pilek, lek. Prokol, Bu. Badan meriang, ya. Prokol, Pak. Hidung mampet, Pak. Prokol, deh. Sakit kepala, lah. Prokol loh, Mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang, tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum Prokol. Untuk pilek, hidung mampet cepat plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala, cepat sembuh. Itulah sebabnya Prokol itu disebut obat flu andalan. Sakit kepala, hidung pilek, pasti sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa, Prokol tablet. Untuk anak-anak, Prokol sirup. Prokol, obat flu andalan. Produksi Kalbe Farma. Anting Wulan yang berhasil menyelamatkan kakangnya dan Raden Sakapalwaguna dari Istana Galuh menjadi cemas melihat keadaan wajah kakangnya yang pucat pasi. Untuk itu, Anting Wulan mengeluarkan permata birunya dan mencoba untuk menghilangkan pengaruh racun yang terdapat pada asap lilin. Dewata Agung, selamatkanlah jiwa Kakang Saka. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Nafasnya menjadi semakin jelas terdengar. Wajahnya tidak lagi pucat seperti tadi. Aku harus menolong adik Sanjaya sekarang. Kembali Anting Wulan menggosokkan permata biru di sekitar wajah dan hidung Raden Sanjaya. Dan seperti halnya Raden Sakapalwaguna, Raden Sanjaya pun perlahan-lahan wajahnya bersemu merah dan nafasnya mulai terdengar halus dan teratur. Di manakah aku ini? Kakang, kau sudah sadar? Kau Adik Wulan. Mengapa tubuhku jadi lemah seperti ini? Tenagaku hilang. Celaka. Adik Sanjaya, bagaimana dengan dirimu? Bagaimana dengan kekuatan tenaga saktimu? Celaka. Tenagaku lenyap, Kakak Wulan. Apa yang terjadi? Celaka. Licik Paman Sora. Awas, aku akan membalaskan semua kelicikannya ini. Sekarang marilah kita coba untuk bersemedi, mengembalikan tenaga kita di Sanjaya. Bagaimana? Cobalah. Aku akan menjaga kalian di sini. Dan jika memang kalian tidak juga bisa mengembalikan tenaga sakti kalian, kita akan mencoba lain lagi. Apa maksudmu, Adik Wulan? Permata biru inilah yang tadi menyadarkan kalian dari pingsan kalian. Dan juga menghapus seluruh racun yang semula menguasai diri kalian. Permata biru? Iya. Kukira kita pun dapat mempergunakan pusakamu itu untuk mengembalikan tenaga kami ini, Adik Wulan. Bagaimanakah tadi kau menyadarkan kami? Iya. Aku menggosok-gosok permata biru ini di sekitar wajah dan hidung kalian. Bisakah kau pinjamkan permata birumu itu, Adik Wulan? Biarlah aku mencobanya dahulu. Ini, kau coba pakailah, Kakang. Kita tinggalkan dulu Anting Wulan yang tengah mengawasi kakangnya dan Raden Sanjaya. Sekarang marilah kita kembali ke Istana Galuh. Apa yang sebaiknya aku lakukan, Amista? Apa yang harus kita lakukan? Aku kira mereka pasti akan dapat sembuh dan kembali kemari. Iya, mereka akan kembali sebelum fajar. Secepat itukah? Bukankah mereka... Permata biru adalah sebuah pusaka yang sangat langka, yang mempunyai khasiat yang hebat. Saya yakin racun yang mengidap dalam tubuhnya akan segera hilang. Dan rasa sakit hati dan dendam mereka yang akan mempercepat kedatangan mereka kemari. Dan lagi, tanpa kedua pemuda itu pun,
Anting Wulan akan mampu membuat kita kerepotan. Ya, keadaanmu sudah tidak memungkinkan lagi untuk membantuku menghadapinya. Jadi, satu-satunya jalan yang dapat kita lakukan adalah meninggalkan istana ini secepatnya. Kita menyingkir, menyembunyikan diri. Iya, kita menyingkir sesegera mungkin. Ya, aku akan menyiapkan para prajurit yang berada di kota ini. Jangan, Tuanku Prabu. Jangan membawa pasukan dari tempat ini. Dengan ribuan pasukan yang kita bawa, mereka akan dengan mudah dapat menemukan kita. Kita tinggalkan tempat ini dengan beberapa orang saja. Iya, kau benar. Kita tinggalkan tempat ini dengan beberapa orang saja. Dan kelak jika tiba saatnya, kita akan kembali merebut tahta ini sebagaimana yang mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan Ki Barong Geni, Tuanku? Tewas di tangan Sanjaya. Biarlah 3 orang muridnya yang masih hidup bersama dengan Ki Suraprabha akan menyertai perjalanan kita. Pengawal, siapkan 6 ekor kuda yang terbaik. Baik, Tuanku. Aku tidak akan membiarkan anak itu mendapatkan galuh ini dengan mudahnya. Suraprabha, Langkan, ajak adik-adikmu bakar istana ini. Baik, Tuanku. Apakah Tuanku tidak salah memberikan perintah? Dengar perintahku, Suraprabha. Bakar istana ini. Dan biarkan Sana dan putranya Sanjaya mendapatkan puing-puing istana ini. Bakar cepat dan tinggalkan istana ini. Kalian boleh mengenakan tutup wajah. Ayo! Hiya! Setelah beberapa saat meninggalkan istana, Langkan bersama dengan adik-adiknya dan Ki Suraprabha kembali dengan penutup wajah, membawa obor di tangan mereka dan melemparkan api-api tersebut ke dinding dan atap istana. Berita penjaga istana! Apa itu? Ayo padamkan api! Apa itu? Ayo padamkan api! Malam belum lagi larut. Suasana istana Galuh dipenuhi oleh teriakan-teriakan dan caci maki, darah kuda serta denting-denting pedang dan teriakan kesakitan. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Ayo, menyebarlah kalian. Bakarlah rumah para penduduk di beberapa tempat. Lalu tinggalkan kota raja. Apa yang kau lakukan, ha? Kau hendak menambah kekeruan di kota raja. Sudah cukup. Kita kembali menemui Baginda. Kita harus membuat keributan dulu. Baginda tentu akan berterima kasih dengan sikap yang akan kita ambil ini. Kau gila, Langkan. Kau akan membuat orang-orang yang tak bersalah menderita. Kau akan mengorbankan para penduduk yang tidak menahu persoalan ini. Jangan membuang-buang waktu. Ayo laksanakan. Undang Somo, biarkan Baginda yang menentukan sikap kita kelak. Laksanakan. Ayo. Ki Suraprabha terpaku di atas punggung kudanya. Ia hanya memandang saja kepergian Langkan dan kedua adiknya. Dan beberapa saat kemudian, ia melihat asap mulai mengepul dan jerit tangis di kejauhan terdengar. Tinggalkan rumah kalian jika kalian tidak ingin dipanggang oleh api ini. Kekacauan terjadi. Api mulai berkobar naik membumbung tinggi. Tanpa belas kasihan, murid-murid dari Segoro Ireng menyambar api dari rumah yang satu dan melemparkan ke rumah-rumah lainnya. Hampir tidak terkendali semua tingkah mereka. Seluruh prajurit Galuh yang bermarkas tak jauh dari istana telah berada di seputar istana. Dan belum lagi mereka sempat mengamankan daerah-daerah lainnya di kota raja.
para pengacau itu telah membedal kudanya meninggalkan kota raja. Hai, berhenti. Siapakah kalian ini? Hah? Setan-setan pengacau bertopeng. Minggirlah pengemis miskin, pengemis usilan, atau kau akan menyesal mencoba menumbuk kami. Aku memang pengemis usilan. Karena itu, kau tidak perlu meminta aku untuk menyingkir. Ayo, turunlah dari kudamu dan tunjukkan wajahmu. Apakah kau memang seorang pengecut? Aku tidak mempunyai waktu untuk berbincang-bincang denganmu. Ayo, adik-adik, serang pengemis usilan ini. Ayo, percepat pekerjaan ini. Bunuh pengemis usilan itu. Kiranya kalian adalah orang-orang ujung timur tanah ini. Hah? Ayo, ya, berbahaya sekali. Aku tidak mungkin bertahan lagi dari serangan-serangan aji gelombang hitam Segoro Ireng. Serangan-serangan dari 3 murid Segoro Ireng sedikit pun tidak memberikan kesempatan pada Ki Parang Pungkur untuk bernafas. Dan pada saat-saat yang kritis itu, biarkan saya menghadapi seorang dari mereka, Kek. Kau Setan Keling, murid dari Situ Wanayasa. Bagus. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jangan khawatir, Kek. Adek Dampu Awu, kau bantulah Ki Pungkur. Baik, Kang. dalam waktu yang tidak beberapa lama, pertempuran menjadi berubah. Kelompok Segoro Ireng yang semula berada di atas angin kini terdesak hebat. Raden Setakling yang telah menguasai kincir metu hingga tingkatan 10 mendesak lawan habis-habisan. Mundur dan tinggalkan tempat ini. Ya, ya. Mundur. Ya. Selamat tinggal, sobat. Kek, siapakah para pengacau itu sebenarnya? Entahlah. Tetapi dari kepandaian yang dimilikinya, jelas bahwa mereka adalah murid dari perguruan Segoro Ireng dari ujung timur tanah Jawa ini. Segoro Ireng? Ya. Hebat sekali kepandaian mereka. Iya, hebat sekali. Akan tetapi kepandaianmu jauh lebih hebat, Seta. Bukankah tadi kincir metu tingkatan ke-10? Iya, Kek. Agaknya itu prajurit dari Prabu Sora. Apa yang akan kita lakukan, Kek? Kita lihat saja nanti. Apa yang akan mereka lakukan? Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Prajurit-prajurit yang tiba di tempat mana kekacauan terjadi segera saja mengepung Ki Parang Pungkur, Raden Setakling dan Dampu Awu.
Parang Pungkur bersama dengan Raden Setakeling dan Dampu Awuk berhasil mengusir murid-murid dari Segoro Ireng yang membabi buta membakar istana serta rumah-rumah penduduk kota raja. Baru saja mereka ditinggal lawannya yang berhasil ditolong seseorang yang juga mengenakan topeng. Datang sekelompok prajurit Galuh yang segera mengepung mereka. Hei, gabung mereka dan jangan biarkan lolos. Gabung! Apa ini? Mengapa kalian mengepung kami bertiga? Kau memang pengemis usilan. Bukan mencari gara-gara. Menyerahlah. Kami akan membawamu ke hadapan Prabu Sora untuk kami adili. Dasar manusia-manusia tak tahu malu kalian. Siapakah sebenarnya yang kalian cari? Kami telah bersusah payah mengadu jiwa melawan orang-orang yang mengacau dan membakar rumah-rumah penduduk. Kami telah membantu kalian untuk mengusir pengacau-pengacau itu. Apakah bukan kalian yang justru adalah pengacau-pengacaunya? Setan. Dasar manusia tidak tahu malu, tidak tahu berterima kasih. Bukankah kau adalah Dampu Awuk? Maloka Dampu Awuk, mantu dari Prabu Sana? Iya, aku memang Maloka Dampu Awuk. Dengan demikian, jelaslah semuanya. Kau telah melakukan semua ini bersama-sama dengan pengemis tongkat merah. Kau bekerja sama dengan mereka. Setan. Sabarlah Adi Dampu Awuk, sabar. Hai prajurit, apakah kau tidak ingin bertanya pada mereka? Pada penduduk itu, siapakah sebenarnya kami ini? Apa yang telah kami lakukan tadi? Ya, tidak perlu dengan basa-basi. Itu pasti tipu muslihatmu. Hei, tangkap ketiga pengacau itu. Ayo tangkap. Apa yang akan kita lakukan, Kakak? Apakah kita babat habis semua prajurit Prabu Sora? Oh, tunggu. Jangan, anak muda. Sebaiknya kita tinggalkan saja mereka. Kita tinggalkan kota raja. Ayo, ikutlah aku. Hup. Ayo, Adi Dampu Awuk. Hup. Hei, gabung seluruh tempat di kota raja. Perintahkan tutup pintu gerbang. Mereka semua harus kita dapatkan. Hidup atau mati. Ayo. Kita beristirahat di sini saja ya. Aku akan menunggu Sariti muridku. Baru nanti kita pikirkan rencana selanjutnya. Sebenarnya ada apakah kakek datang ke kota raja? Iya. Jika aku memang selalu berada di mana-mana, hal itu tidaklah aneh, anak muda. Justru kaulah. Kalian berdua ini, mengapa tiba-tiba berada di tempat ini? Mengapa kalian meninggalkan Gua Larang? Kami berdua hendak mencari Kakang Saka dan Raden Sanjaya yang menuju ke kota raja. Oh, iya. Menurut petugas sandiku, Raden Sanjaya berhasil mengalahkan Prabu Sora dan membuatnya bertekuk lutut. Tapi kemudian kelihatannya mereka bersama-sama memasuki istana. Dan petugas sandiku tidak jelas lagi apa yang terjadi kemudian. Mungkin mereka mendapat celaka. Muslihat dari Prabu Sora. Kita akan menyelidikinya. Tapi aku minta kau mau bersabar beberapa saat. Sebelum fajar kita akan masuk kembali ke kota raja dan menyelidiki mereka di istana Galuh. Tapi kehadiran Sariti muridku dan sejumlah besar anggota tongkat merah pasti akan banyak menolong kita kelak. Iya. Baiklah, kita akan menunggu adik Sariti. Bukankah demikian, adik Dampu Awuk? Iya, Kakang. Sementara itu di lamping bebatuan, di sebuah hutan yang cukup lebat dan tersembunyi. Bagaimana, Kakang?
pulih kembali, Raden. Pergunakanlah permata biru ini. Genggam erat-erat. Dan kemudian bersemedilah. Hawa hangat akan mengalir dan membersihkan semua racun yang menghambat keluarnya tenaga Raden. Ini, peganglah permata ini. Baiklah, akan kucoba. Lihatlah itu adik Wulan. Perlahan-lahan wajahnya menjadi bersemu merah. Tentu sebentar lagi tenaganya akan pulih sebagaimana aku tadi. Kakang. Iya. Kau hebat sekali. Semua itu adalah karenamu, adik Wulan. Itu, lihatlah. Raden Sanjaya membuka matanya. Permata biru ini benar-benar sebuah pusaka yang hebat. Tenagaku telah pulih kembali. Terima kasih, Kak Wulan. Ini, ku kembalikan permata birumu. Simpanlah baik-baik. Lalu, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Kita kembali mengunjungi Istana Galuh. Aku akan memberikan pelajaran pada Paman Sora. Tapi, apakah kau tidak ingin beristirahat, adik Sanjaya? Keadaanku sudah pulih kembali seperti sedia kala, Kak Wulan. Hanya dadaku ini. Ada apa dengan dada Raden? Dadaku terasa sakit sekali bila mengingat akan perlakuan dari pamanku. Aku harus segera bertemu dan membalaskan semua sakit hatiku dan juga sakit hati ayahandaku. Ayolah Kakang Saka, Kak Wulan. Mari Wulan. Baiklah, kita segera berangkat. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya. Ada lagunya lagi. Stop, stop. Mules, diare, dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mules, diare, datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop. Dengan intro stop. Intro stop. Pil stop thread. Obat diare dengan vitamin berkhasiat. Stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop thread. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan intro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan intro stop. Produksi Kalbe Farma. Seraset. Bagaimana Raden? Apakah kita akan masuk dengan diam-diam ke dalam istana? Ataukah kita akan masuk dengan dada tengadah dari halaman istana? Aku memilih yang pertama. Kita akan masuk dengan diam-diam. Kita akan mencari mereka. Aku tidak ingin mereka melarikan diri manakala mengetahui kita datang kembali. Ayolah. Hei, lihat itu adik Sanjaya. Kakang, istana itu terbakar sebagian. Lihat itu, lihat. Sebagian prajurit masih sibuk memadamkan sisa-sisa api yang masih menjilat di sudut-sudut istana. Apa yang telah terjadi? Mengapa bisa seperti ini? Oi! Apa yang telah terjadi di sini? Apa yang telah terjadi di sini? Katakan, siapa yang telah membakar istana ini? Dan di manakah Prabu Sora? Serentak para prajurit yang berada di seputar istana menarik pedang mereka. Akan tetapi, ketika mereka menyadari dengan siapa mereka berhadapan, segera saja beberapa di antara mereka yang memang semula adalah prajurit dari Galuh, prajurit dari Prabu Sana, menjatuhkan diri, berlutut memohon ampun. Ampun Raden, hamba tidak tahu siapa yang telah berbuat seperti ini. Kami semua hanya melihat 4 orang menunggang kuda dan mengenakan cadar hitam. Kepandaian mereka sangatlah tinggi. Kami tidak berhasil menahan perbuatan mereka. Lalu di manakah Prabu Sora? Kami semua tidak menemukan beliau. Beliau menghilang dari istana ini. Setan, licik, iblis curang. Pastilah dia yang membuat semua ini. Paman Prabu Sora? Iya, Prabu Sora yang membuat semua ini. Aku yakin adik Sanjaya. Dan baru saja hamba mendapatkan laporan
Beberapa tempat di sekitar kota raja juga banyak yang terbakar. Bahkan kuil-kuil pun menjadi sasaran mereka. Benar-benar iblis Prabu Sora. Siapakah kau ini, Paman Prajurit? Saya adalah seorang perwira dari Istana Galuh. Dan hamba telah mengabdi di Istana Galuh sejak ayahanda tuanku Prabu Sora bertahta. Lalu bagaimana sekarang sikapmu? Hamba bersama-sama dengan seluruh pasukan yang hamba pimpin sepenuhnya tunduk pada Raden, junjungan kami. Bagus. Sekarang coba kau beritakan kedatangan kami pada seluruh pimpinan prajurit di istana ini. Suruh mereka menghadapku. Saat ini juga sebelum fajar menyingsing. Baik tuanku. Perintah tuanku akan hamba junjung tinggi. Mari kita masuk ke dalam, Kakang Saka, Kaulan. Kemana anak bengal itu? Apakah kakek telah berjanji akan bertemu di tempat ini? Iya, benar di tempat ini. Seharusnya dia sudah sampai. Apa yang sudah terjadi dengannya? Apakah kita akan menunggu terus hingga pagi hari, Kek? Oh, tidak. Keadaan Raden Sanjaya jauh lebih penting daripada segalanya. Ayolah kita masuk saja ke dalam kota raja. Kakek tidak akan menunggunya lagi. Oh, tidak. Kita berangkat saja. Biarlah aku akan meninggalkan pesan untuknya di tempat ini. Setelah meninggalkan tanda-tanda yang merupakan pesan di beberapa tempat, Ki Parangpungkur bersama dengan Raden Setakling dan Dampu Awuk kembali memasuki kota raja. Banyak sekali penjaga yang meronda. Berhati-hatilah, Adi Dampu Awuk. Iya, Kakang. Kita susuri saja jalan di sepanjang tembok ini. Lalu nanti kita memotong ke tengah kota melalui sebelah selatan istana. Ayolah. Hop. Hei, siapa kalian? Berhenti. Celaka, Kakang. Mereka melihat kita. Ayo bersembunyi, Kakang. Prajurit itu berjumlah lebih dari 100. Kita tidak mungkin dapat bersembunyi. Ayolah, kita cari tempat yang leluasa. Seandainya kita harus bertempur. Hop. Itu mereka. Ternyata kau lagi Maloka Dampu Awuk. Kau masih juga penasaran untuk membuat kekacauan di sini, Ayo, gabung mereka. Ayo, kita tinggalkan saja mereka, Kek. Kita terus menuju istana saja. Oh iya, aku kira usahamu itu baik Seta. Ayolah. Belum lagi Ki Parangpungkur dan kedua murid Gua Larang itu meninggalkan pertempuran itu. Dari arah kejauhan, berkelebat sesosok tubuh yang diikuti dengan teriakan ramai menuju arena pertempuran. Maafkan aku terlambat, Kek. Sariti, kemana saja kau anak nakal? Aku bertemu dengan Prabu Sora dan Resi Amistah yang kelihatannya berkuda dengan tergesa-gesa, Kek, hingga ia tidak menghiraukan aku. Prabu Sora dan Resi Amistah, iya, benar, Kek. Sariti, kita tinggalkan saja prajurit-prajurit ini bersama dengan anggota kita. Kita akan melihat ke Istana Galuh. Tapi, Kek, lihatlah itu. Itu, Kek, serombongan prajurit menuju kemari, Kek. Iya, kita tidak bisa meninggalkan anak-anak muridmu, Kek. Kita usir saja mereka dulu. Hentikanlah pertempuran. Woi, berhentilah kalian semua. Ada apa kau menghentikan pertempuran ini, Adi Jarang Pucang? Seluruh jajaran pasukan telah meletakkan senjata. Raden Sanjaya telah kembali dan meminta seluruh pimpinan pasukan untuk datang menghadap beliau saat ini juga. Raden Sanjaya, persetan. Di manakah Baginda Prabu Sora? Baginda Prabu Sora telah menghilang dari istana. Menghilang? Setan, aku tidak akan menghadap Raden Sanjaya.
menjadi salah satu pimpinan pasukan yang dipanggil dengan nama Lembu Peteng, berdiri menantang Jarang Pucang dengan pedang di tangan. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.